Silahkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Tadi matematika sudah dikerjakan. Apakah ada kesulitan untuk menyederhanakan pecahan, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, ya. Tidak, Bu. Ya, nah sekarang kita akan menyelesaikan materi tema 1, subtema 1, dan setelah Zoom selesai, nanti kalian akan ada ulangan. Ulangannya nanti berupa kuis ya, anak-anak. Jadi hari ini kita selesaikan materi tema 1, subtema 1. Setelah itu anak-anak akan ulangan. Ulangannya berupa kuis. Nah, nanti Bu Intan harap tolong ketika mengerjakan ulangan, anak-anak mengerjakan sendiri ya, secara jujur dan mandiri. Tidak perlu dibantu oleh orang tua ya. Kenapa? Karena kalian sudah besar, sudah kelas 4. Janji ya, nanti ketika mengerjakan ulangan dikerjakan sendiri. Oke, Bu Intan izin membuka materi. Bu Intan akan share screen anak-anak. Nah, sudah tampak ya, ini kemarin materi yang telah kalian baca, ya kan, dari videonya Bu Intan tentang tema 1, subtema 1. Oke? Ya, silakan di-mute ya anak-anak. Di sini yang pertama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Intan akan mengulas sedikit saja. Kemarin sudah kalian catat, kalau sudah dicatat tidak perlu dicatat lagi ya. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah topik. Bukan Taufik Hidayat ya. Nah, bukan topik temanmu itu bukan. Topik. Nah, topik itu yang menjadi bahan pembicaraan ya anak-anak. Topik utama itu yang menjadi bahan pembicaraan dalam sebuah paragraf. Biasanya letak gagasan utama itu bisa di awal. Kalau gagasan utama letaknya di awal, namanya paragraf deduktif. Nah, silakan dicatat. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utama atau gagasan pokok terletak di awal paragraf. Ya, Bu Intan ulangi. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, yang kedua ada paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah ini, paragraf yang gagasan pokoknya terletak di akhir. Nah, kalau di awal tadi namanya paragraf deduktif, kalau gagasan pokoknya terletak di akhir itu namanya paragraf induktif. Ya. Induktif. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf yang terletak di awal atau akhir itu namanya paragraf campuran. Nah, paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya, Bu Intan ulangi lagi. Kalau gagasan pokoknya terletak di awal tadi namanya paragraf deduktif. Ya, anak-anak harus kenal ini deduktif. Nah, kemudian kalau paragraf gagasan pokoknya terletak di akhir, itu namanya induktif. Kalau terletak di awal dan di akhir, itu namanya paragraf campuran. Ya, sudah paham ya bedanya ini ya? Oke, kita lanjutkan. Sudah paham gagasan pokok, tadi topik yang dibahas. Kemudian ada juga gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu apa? Uraian atau informasi tambahan. Jadi gagasan pendukung ini adalah yang menjelaskan gagasan pokok. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, kemarin pada teks yang kemarin
Teks kemarin itu kita kan ada contoh teks dan ada gagasan pokok serta gagasan pendukungnya ya anak-anak ya. Nah ini contoh teksnya kemarin. Ini enggak usah ya tentang cara mencari, kemarin sudahlah ini. Ini teks yang kemarin kan. Nah teks kemarin ini ada kalimat utama. Kalimat utamanya apa? Kemarin sudah kamu catat. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ya, diperhatikan ya. Nah, yang dibahas tuh tentang ini. Jadi paragraf yang kalian baca, yang judulnya batik, itu menceritakan tentang batik merupakan kain tradisional Indonesia. Di dalam kalimat utama ini ada gagasan pokok ya. Ya, nah kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, di sini Bu Intan ini yang gagasan pokok, sekarang kalimat penjelasnya yang ini. Nah, ya kan? Yang kalimat pertama tadi namanya kalimat utama. Kalau kalimat itu dari awal sampai titik, ya. Dari awal sampai titik semuanya itu namanya kalimat. Ini kalimat utama, yang ini kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ada berapa ini? 1, ya kan? Sampai titik. Terus 2, ini sampai titik. 3, sampai Pulau Jawa. 4, sampai Batik Bali. Sehingga kalimat penjelasnya ada berapa? 4. Kalimat utamanya ada berapa? 1, ya kan? Nah, terus di dalam kalimat utama itu ada namanya gagasan pokok, ya kan? Tadi kalimat utama bunyinya apa? Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pokoknya apa? Batik merupakan kain asli Indonesia. Pada paragraf ini, gagasan pokoknya terletak di awal atau di akhir, anak-anak? Ya. Awal, pinter. Nah, kalau gagasan pokoknya terletak di awal, maka paragraf yang berjudul paragraf 1 ini termasuk paragraf apa? Deduktif atau induktif atau campuran? Pinter, hebat. Udah bisa semuanya ya. Ini namanya paragraf deduktif. Kenapa paragraf deduktif? Karena gagasan pokoknya terletak di awal. Nah, sekarang sudah bisa ya. Itu contoh paragraf deduktif. Bintang lanjutkan. Ini gagasan pendukungnya. Jadi anak-anak kalau menulis gagasan pendukung itu tidak semuanya satu kalimat ditulis ya. Tidak semuanya satu kalimat ditulis, tapi cukup ditulis ini. Ini kan kalimat penjelasnya bunyinya begini. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Nah, ini berarti menceritakan apa? Cara membuat kain batik. Gitu ya. Selanjutnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Berarti menceritakan apa? Asal dari kain batik. Begitu. Itu cara menulis gagasan pendukung. Paham ya? Yuk, kita lanjut. Nah, kemarin keragaman suku. Nah, keragaman di Indonesia salah satunya yaitu keragaman suku ya, anak-anak. Dan kalian juga sudah mencari pada pembelajaran sebelumnya. Ada Pak siapa yang berasal dari Bali? Yang dulu kamu cari itu loh. Pak siapa namanya yang asalnya dari Bali? Masih ingat nggak? Pak Made. Iya, pintar, Pak Made. Nah, Made itu adalah ciri khas nama dari Bali, anak-anak. Kalau misalnya ada orang Jawa kan misalnya Sriono, nah kayak gitu kan ya. Ada O-nya itu biasanya asalnya dari Jawa. Tapi kalau ada kata Made itu adalah ciri khas nama yang berasal dari Bali. Nah, di Bali itu ada suku, namanya juga suku Bali. Kebiasaan orang Bali seperti ini, anak-anak. Nah, tanpa kamu harus berkunjung ke Bali, sekarang kan kamu sudah tahu, orang Bali itu kalau perempuan pakaiannya apa ini? Dia memakai baju apa ini namanya? Kebaya. Pinter. Kebaya. Pakai kebaya, ya. Ya, jadi anak-anak, orang yang ada di daerah Bali itu
Yang perempuan menggunakan pakaian seperti ini namanya kebaya. Setiap hari mereka pakai kebaya dan pekerjaannya ini membuat apa? Membuat tempat untuk sesajen. Dibuatnya dari apa? Dari janur. Janur itu apa? Daun kelapa yang masih muda. Nah, kalau ibu kamu mungkin janur dipakai untuk membuat ketupat ya. Nah, kalau di Bali janurnya itu dipakai untuk apa? Untuk membuat tempat sesajen. Iya, karena sebagian besar orang Bali itu beragama Hindu ya. Jadi di sana menyembah dewa itu menggunakan sesajen. Oke, kita lanjutkan ya. Itu adalah salah satu kebiasaan yang ada di daerah Bali. Nah, nanti kalau pas ada kuis, Bintan tanya, apa kebiasaan perempuan di daerah Bali? Nah, pasti bisa menjawab. Apa jawabannya? Menggunakan atau memakai kebaya. Pintar, hebat. Yuk, kita lanjut. Ini anak-anak. Nah, ini contoh suku yang ada di pulau-pulau. Indonesia tuh banyak pulau. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, ada suku Minangkabau, ada suku Aceh. Jadi kalau Bintan tanya, suku Aceh itu berasal dari pulau mana? Jawabannya Pulau Sumatera. Pintar. Kalau kita tanya, suku Dayak itu dari pulau mana? Kalimantan. Kalau suku Sunda asalnya dari pulau mana? Pulau Jawa dan Bali. Jawa, pintar. Sunda itu nama lain apa kemarin? Sunda nama lainnya apa? Ayo, masih ingat nggak? Ayo, Sunda. Jawa Barat. Iya. Kalau Betawi itu dari mana Betawi? Jakarta. Jakarta. Kalau suku Asmat, nah suku Asmat itu yang pakaiannya kayak yang dari jerami itu loh anak-anak. Namanya pakaian koteka. Kamu pernah lihat nggak? Nah, suku Asmat itu dari mana asalnya? Dari Bu, saya keluar dulu sebentar. Tadi ada yang nelpon. Oh ya, dari Papua ya. Ya, nggak apa-apa. Yuk kita lanjut. Nah ini, tadi setelah tahu suku, tahu bahasa ya. Bahasa tiap daerah itu berbeda-beda. Kalau dari Sumatera Utara bahasanya apa? Batak. Batak ya. Kalau dari Jawa Barat bahasanya apa? Sunda. Ini contohnya kumaha damang. Nah, itu bahasa Sunda. Tanya bagaimana kabarnya gitu. Kalau orang DKI Jakarta pakai bahasa apa? Betawi. Kalau kita orang Jawa Tengah pakai bahasa apa? Jawa. Kamu bisa tidak bahasa Jawa? Kamu bisa tidak bahasa Jawa? Bisa? Lumayan ya. Kalau sama Bapak Ibu kamu menggunakan bahasa Jawa halus apa bahasa Jawa kasar? Wah, Gibran Putra jujur banget. Saya pakai bahasa campur Bu. Kayak es saja, es campur ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada rumah adat. Ini, kalau rumah adat bentuknya kayak kayak tanduk kerbau. Ini namanya rumah adat apa ini? Kayak tanduk kerbau ini. Rumah tongkonan. Iya, Pintar Aisyah. Rumah tongkonan. Ayo diingat-ingat. Nanti keluar di kuis ya. Rumah adat yang atapnya menyerupai kerbau atau tanduk kerbau. Namanya rumah adat tongkonan. Asalnya dari mana rumah adat tongkonan?
Sulawesi Selatan. Iya, pinter Laila. Sulawesi Selatan atau kalau disingkat Sulsel. Oke, lanjut. Nah, kalau ini rumah adat dari Jawa Tengah, provinsi kita. Namanya apa rumah adatnya? Joglo. Ingat ya, rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah namanya Joglo. Nah, kalau ini sering keluar juga, ini kayak bahtera kapal. Nah, kayak bahtera kapal. Rumah apa namanya? Gadang. Joglo yang ini sudah berganti kok. Gadang. Apa? Gadang. Gadang. Gadang asalnya dari mana Gadang? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kalau ini yang ditempati suku Asmat tadi. Jember. Dari Jerami. Nah, ini rumah adat apa ini namanya? Gadang. Honai dari mana Honai? Dari Papua. Iya, pinter. Lanjut kita. Terus ini ada tarian anak-anak. Tariannya tarian apa ini? Asalnya dari mana? Tari kecak. Becak ya. Dari mana asal tari kecak? Bali. Bali. Ya, lanjut. Terus ini tari apa ini? Tari cendrawasih ya. Asalnya dari Bali. Ini tari apa lah ini? Ini kayak pakaian suku Asmat tadi. Dari Papua. Ya enggak apa-apa. Di sana pakaiannya seperti ini. Kamu tidak boleh mentertawakan ya Bu. Mosok pakaiannya kayak gitu. Ya itu pakaian adat. Ya. Ayo enggak boleh ketawa. Ya, ini namanya tari apa? Tari perang. Tari perang. Ya, orang perang ya. Ya, pinter. Nah, kalau ini tari yang asal dari Jawa Barat sangat terkenal sekali. Tari yang penarinya ada banyak sekali. Tari apa ini? Aman. Tari aman asalnya dari mana? Ya, pinter. Intan lanjutkan. Nah, selanjutnya pakaian adat. Ini pakaian adat dari Sumatera Barat, namanya Bundo Kanduang. Bundo. Nah, kalau orang Sumatera Barat itu cirinya itu. Oh, kayak gitu ya, Bundo. Oh, kalau kita kan oh. Nah, kalau sana oh. Terus yang ini dari Bali, namanya pakaian apa? Payas. Kalau Jawa Tengah kalau laki-laki memakai apa namanya? Beskap. Kalau yang perempuan pakai apa? Kebaya. Nanti kalau senjatanya bisa ya. Nah, ini senjata. Senjatanya dari Aceh kayak gini anak-anak, apa namanya? Rencong. Ya. Kalau orang Jawa pakai apa ini? Orang Jawa pakai Taris. Orang Sumatera Selatan pakainya apa? Tombak Trisula. Ini alat Trisula. Iya, pintar. Alat musik kemarin sudah kalian cari. Ini adalah salah satu alat musik dari Papua. Namanya tifa. Mainnya dengan cara dipukul. Iya. Terus kalau angklung dari Jawa Barat itu mainnya dengan cara digoyangkan ya. Nah, ini kita belajar cara menghasilkan alat musik. Yang pertama ini namanya apa ini? Ini gong, ya, gong kecil. Dimainkan dengan cara apa, gong? Dipukul. Terus ini apa ini? Ini gendang. Gendang juga dipukul, pinter. Nanti kalau Bintan ada kuis kalian bisa ya. Terus selanjutnya yang ditiup. Apa contohnya ini namanya alat musiknya? Trompet. Kalau yang ini dimainkan wanita cantik ini apa ini? Rolling. Ya. Kita
tidak main seruling? Bisa. Tahu ada yang sudah bisa. Kalau ini apa ini namanya alat musiknya? Biola. Biola itu mainnya dengan cara di gesek ya. Selain itu kalau pada gamelan Jawa bentuknya ya kayak biola namanya rebab. Ya. Ini apa ini alat musiknya? Gitar. Gitar dimainkan dengan cara apa? Dipetik. Ya. Kalau selain gitar ada juga apa kemarin ya, kecapi juga dipetik. Nah, kalau yang ini apa ini yang dimainkan anak laki-laki? Angklung dimainkan dengan cara apa? Goyang-goyangkan. Nah, kalau marakas kamu sudah tahu belum marakas itu apa? Marakas tuh yang tempatnya Upin Ipin itu loh. Kamu pernah lihat Upin Ipin? Yang di icik-icik, icik-icik. Nah, itu namanya Pernah. apa anak-anak? Tas. Yuk kita lanjutkan di sini contoh kerjasama. Ini gambar apa ini kerjasama yang dilakukan ini? Kerjasama. Kerja bakti ya. Bapak-bapaknya sedang kerja bakti. Kamu pernah melihat di lingkungan rumahmu sedang ada kegiatan kerja bakti? Nah, ya. Pernah. Yang kedua ini kerjasamanya dalam bentuk apa ini anak-anak? Menyelenggarakan festival budaya atau nama lainnya adalah karnaval. Pernah lihat karnaval? Itu adalah contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman. Nah, sekarang perambatan bunyi. Ayo, ini materi yang terakhir. Perambatan bunyi kita berbicara. Berbicara tapi tidak ada perantaranya. Berarti ini merambatnya melalui apa ini kalau tidak terlihat seperti ini? Benda gas. Kalau benda gas pada praktikum kamu, ada praktikum kamu benda gas kemarin yang pakai apa ya yang benda gas? Yang pakai apa? Yang kamu praktikan kemarin itu? Kaleng. Pinter ya. Pakai kaleng, itu kalengnya tidak bersentuhan tapi ternyata bisa menggetarkan ya, menggetarkan garam ya. Itu berarti bunyi merambat melalui benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui apa ini? Padat. Kalau pada praktikum kamu kemarin, benda padat yang apa ya? Yang kamu di atas meja, terus mejanya kamu pukul. Nah, ternyata itu menunjukkan bunyi merambatnya melalui benda padat. Loh, itu Fadil punya marakas itu. Mana Mas Fadil marakasnya? Nah, itu icik ya, pinter loh, malah ada kucing. Kucingnya ikut belajar ya. Ya, lanjut ya. Yang ketiga, bunyi merambat melalui apa? Benda cair. Contohnya kemarin sendok di dalam air. Ketika kamu pukul-pukul sendoknya ternyata kamu dapat mendengar ya, padahal itu di dalam air. Itu menunjukkan bunyi merambat melalui benda cair. Nah, ini sudah gagasan pokok, gagasan pendukung tidak Bu Intan ulang lagi. Nah, ini judulnya apa ini teksnya yang Bu Intan punya? Reok Ponorogo. Nah, Reok Ponorogo. Pernah lihat nggak anak-anak Reok Ponorogo? Pernah Bu, sering Bu. Sering kita. Ya. Nah, di sini gagasan utamanya apa pada paragraf ini? Gagasan utamanya adalah Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Terus gagasan pendukungnya apa? Singo, Barong. Ya, yang kedua apa?
isi cerita Reok Ponorogo. Pinter. Nah, anak-anak, ini salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan apa yang pertama? Menghormati teman yang beribadah. Maksudnya gimana? Maksudnya, misal kamu punya teman yang satunya Islam, satunya Kristen. Yang Kristen harus pergi ke gereja, harus kita izinkan, ya. Yang Islam mau sholat, ya harus kita izinkan. Itu namanya menghormati. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya, Jagat asalnya dari Madura, Guntur asalnya dari Betawi, terus Jagat nggak mau berteman dengan Guntur. Nah, itu tidak boleh. Karena semua teman, semua suku itu sama. Yang ketiga, harus menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Artinya kalau temanmu sedang berbicara, berarti kamu harus mendengarkan terlebih dahulu. Yang keempat, menghormati kebudayaan lain. Misalnya kita orang Jawa, tadi ada orang Papua pakaiannya seperti itu, ya harus tetap kita hormati, ya Jagat. Gak boleh kamu meledek, Bu, ledek pakaiannya kayak ngono Bu. Nah, itu enggak boleh, itu namanya kamu tidak menghormati. Yang terakhir ini anak-anak, biasakan apa? Meminta maaf kita melakukan kesalahan. Ya, tadi suku sudah, suku Betawi ya ini ya, suku Betawi punya apa ini namanya? Ayo, tahu enggak? Ondel-ondel. Pasti belum pernah lihat ondel-ondel ya? Pernah. Ya, di TV mesti ya tahu. Nah, kalau ini ciri khas orang Bali, kalau tadi yang perempuan kan pakaiannya kebaya. Nah, kalau yang laki-laki ini ciri khasnya pakai yang namanya udeng. Udeng. Apa itu udeng? Ikat kepala. Jadi orang Bali yang laki-laki itu selalu memakai ikat kepala atau udeng yang digunakan ketika beribadah. Jadi nanti kalau Bintan tanya, apa ciri khas laki-laki yang berasal dari Bali? Jawabannya memakai udeng. Oke, lanjut kita udah mau selesai. Nah, kalau ini orang mana ini? Suku Asmat. Ya, namanya suku Asmat. Nah, tadi yang kamu bilang, Bula itu wajahnya diceloneng-celoneng. Ya, memang seperti itu. Itu cara orang Papua menghias wajah mereka. Pakai hiasannya warnanya itu merah, terus apa? Putih, terus hitam. Merah. Iya, merah, putih, hitam. Ya, tadi sudah gagasan pokok tidak sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai siap kuis ya hari ini ya. Ya. Siap. Silahkan semua di-mute suaranya. Ditulis soal terus jawabannya. Jadi nanti setelah selesai kita Zoom, langsung dikirim ke Bu Guru. Masih banyak yang tidak memute ini. Ayo di-mute dulu, dimatikan dulu mikrofonnya. Sudah matikan. Ya, ditulis dulu soalnya, baru nanti ditulis jawabannya. Jawabannya singkat-singkat sekali, jadi nggak panjang-panjang. Soal dulu baru jawaban. Oke, siap? Setelah selesai Zoom harus langsung dikirim. Ya, kita selesai Zoom jam 10, berarti harus langsung dikirim. Jawabannya tidak boleh diganti. Boleh diganti. Boleh dibantu orang tua tidak kalau ulangan? Tidak boleh. Soal nomor 1. Matikan dulu semua mikrofonnya. Paragraf yang
Gagasan pokok. Ulangi, Bu. Apa, Bu? Ulangi. Paragraf yang gagasan pokok terletak di awal disebut paragraf titik-titik. Langsung dijawab. Bu Intan ulangi sekali lagi soalnya. Paragraf yang gagasan pokok terletak di awal disebut paragraf titik-titik. Tidak boleh bertanya. Biasakan jujur. Oke. Nomor 2. Paragraf induktif. Nomor 2. Paragraf induktif. Gagasan pokoknya terletak di titik-titik. Bu Intan ulang, nomor 1 tadi. Paragraf yang gagasan pokok terletak di awal disebut paragraf titik-titik. Yang nomor 2, paragraf induktif, gagasan pokok terletak di titik mana? Di titik-titik. Gak boleh ngasih tahu jawaban ke temannya ya, karena ini ulangan. Nomor 3. Belum. Apa ciri khas Apa ciri khas pakaian perempuan dari Bali? Ayo, apa ciri khas pakaian perempuan dari Bali? Nah, tadi kalau memperhatikan Bu Guru pasti bisa. Nomor 4. Sebentar ya. Lanjut ya, nomor 4 ya. Nomor 4. Apa ikat kepala yang digunakan? Nggak apa-apa, Jagat tertinggal ya. Nanti Bu Intan dikte soalnya. Kamu langsung nomor 4 aja dulu, nggak apa-apa Jagat. Jagat nulis nomor 4 dulu. Apa ikat kepala yang digunakan laki-laki dari Bali? Nah, ayo apa tadi? Apa ikat kepala yang digunakan laki-laki dari Bali? Nomor 5. Nomor 5 ya. Rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan berasal dari titik-titik.
Pinter mengerjakan sendiri semua. Jujur, nggak tanya orang tua. Hebat, kelas 4 sudah mandiri. Ada tokek, Bu, tadi, Bu. Tokeknya siapa? Nggak tahu. Oh, Tegar duwe tokek, no. Yo, lanjut nomor 6 ya. Nomor 6. Tari cendrawasih. Tari cendrawasih tadi sudah. Tari cendrawasih berasal dari titik-titik. Langsung jawab. Tari cendrawasih. Tari cendrawasih berasal dari titik-titik. Nomor 7. Sebutkan dua contoh. Nama apa? Nomor 6. Nomor 6. Tari cendrawasih berasal dari titik-titik. Dari mana tari cendrawasih itu? Tadi sudah ya. Yang sama kayak tari kecak ya asalnya ya. Ya kan? Ya. Dari mana tadi? Nomor 7. Sebutkan dua contoh kebersamaan. Dalam keberagaman. Tadi loh yang ada dua contoh tadi loh. Ada bapak-bapak sedang apa. Terus ada yang apa? Jagat? Keberagaman. Intan ulang ya soalnya ya. Sebutkan dua contoh kebersamaan dalam keberagaman. Yang ada dua tadi loh contohnya. Ya. Bapak-bapak lagi apa tadi? Terus yang ada tari-tarian tadi loh. Nama lainnya karnaval tadi loh. Ya tak? Nomor 8. Bunyi dapat merambat melalui. Tadi dapat apa, Bu? Merambat. Ya, bunyi dapat merambat. Lah itu kucingnya Zamara juga ikut belajar. Bunyi dapat merambat melalui 3 wujud benda. Melalui 3 wujud benda. Yaitu titik-titik. 3 ya jawabannya ya. Apa? Nah, gampang pokoknya nek tadi memperhatikan. Ya. Bunyi dapat merambat melalui 3 wujud benda, yaitu apa, dan apa. Nomor 9. Yuk, 2 nomor lagi. Bu, ditulis di kertas sebaliknya ya, Bu? Ya, boleh. Nek gak cukup ya di sebaliknya. Nomor 9 ya. Angklung. Nah, tadi sudah melihat angklung ya. Angklung. Angklung dimainkan dengan cara titik-titik. Sepuluh. Terakhir. Oh, belum, Bu. Oh, belum ya. Silahkan. Angklung dimainkan dengan cara titik-titik. Di kertas sebaliknya ya, Bu? Enggih, Mas Tegar. Terakhir nomor 10. Suku
suku yang menghias wajah dengan warna merah, putih, dan hitam. Intan ulang ya. Suku yang menghias wajah dengan warna merah, putih, dan hitam disebut suku titik-titik. Bu Intan beri waktu 5 menit, silahkan dilengkapi jawabannya. Tadi yang kurang lengkap, Jagat ketinggalan nomor berapa? Nomor 1 sampai 3. Ya, nomor 1 sampai 3, Jagat langsung ditulis jawabannya aja ya. Ya, nomor 1. Paragraf yang gagasan pokok terletak di awal disebut paragraf titik-titik. Langsung dijawab, Jagat. Bu, tadi nomor 1 apa, Bu? Nomor 1, paragraf yang gagasan pokok terletak di awal disebut paragraf titik-titik. Nomor 2, paragraf induktif gagasan pokoknya terletak di titik-titik. Paragraf induktif gagasan pokoknya terletak di titik-titik. Nomor 3. Nomor 2 apa, Bu? Nomor 2, paragraf induktif gagasan pokoknya terletak di titik-titik. Pun, Mas Jagat. Nomor 3, apa ciri khas pakaian perempuan dari Bali? Pon. Sekarang yang sudah selesai langsung difoto, kirim ke nomor admin. Sekarang juga. Ya, nggak boleh nanti. Oke? Ya, Bu. Ya, terus kita tutup dulu pembelajaran siang hari ini dengan berdoa. Setelah berdoa nanti difoto pekerjaannya langsung dikirim. Terus anak-anak, bagi kalian yang belum mengumpulkan rapot dan juga belum mengambil buku, segera diambil ya bukunya di sekolah dan dikumpulkan rapotnya supaya tidak hilang rapotnya. Oke? Pembelajaran siang ini ditutup dengan doa. Doa dipimpin oleh Mas Guntur. Ayo Guntur, pimpin doa. Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat siang, Bu Intan. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Intan. Silakan keluar dari Zoom.